ada gejala bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan Partai Komunis Cina melalui anggota-anggota delegasinya yang secara berkala tiap bulan sekali datang ke Jakarta, itu sudah secara sangat sistematis sekali menyusun rencana untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Tapi kan realitas masyarakat dan realitas global mereka juga tidak bisa abaikan. Karena apa? Kalau kita bicara Anies Baswedan, kita mulai melihat dia perjalanannya ke Inggris menyampaikan paparan di Chatham House, kemudian alma mater dia di Amerika Serikat dan lain sebagainya, kemudian teman dia dengan Perdana Menteri atau salah satu menteri Jepang sekarang, sahabat teman kuliah dia, ini juga kan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, sehingga Partai Komunis Cina juga berpikir ada sekelompok pejabat Partai Komunis Cina yang datang ke Jakarta kemudian mengadakan rapat di Pantai Indah Kapuk. Itu kesimpulan mereka adalah pertama, mensukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Singkatnya ya, mensukseskan pencapresan Ganjar. Itu karena apa? Menurut dokumen lain yang saya temukan juga ternyata bahwa Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh Partai Komunis Cina sejak 3 tahun lalu. Jadi bisa kita lihat, kalau kita lihat dari dokumen yang saya baca, bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan Partai Komunis Cina di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta. Nah, kita bisa hitung selama 3 tahun ini kan berapa operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan agen-agen Cina di Indonesia, kali 200 juta tiap kali operasi itu kan. Nah, ini kan berarti dukungan Cina kepada kaki tangan mereka lalu melakukan operasi politik untuk kepentingan mereka, terutama untuk mensukseskan pencapresan Ganjar yang nantinya juga akan berujung pada apa yang diinginkan oleh Cina setelah Ganjar terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, khususnya seperti pembangunan ibu kota negara yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Rahasia ini terbongkar menyebabkan negara-negara di luar koalisi Cina kan merasa kalau di sana akan dibangun pangkalan militer Cina di ibu kota baru, tentu ini kan akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Ini penyebabnya lah, makanya dari pihak Barat, terutama juga negara-negara Timur Tengah yang tadinya diharapkan akan berinvestasi untuk kepentingan IKN, menunda niat mereka untuk berinvestasi, sehingga kan kita lihat belakangan ini Pak Jokowi dan rejimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi. Nah, operasi sekarang ini kalau kita lihat secara nyata, dan ini merupakan wujud bahwa Pak Jokowi memang mendapat tekanan khusus dari Cina, di mana beliau begitu terbuka mengadakan cawe-cawe, harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional terhadap capres ini. Tapi timbul pertanyaan, cawe-cawenya Pak Jokowi ini memang untuk kepentingan nasional apa untuk kepentingan Partai Komunis Cina? Karena calon yang dia paksakan ini adalah calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Komunis Cina dengan didukung oleh operasi politik yang biayanya dari Partai Komunis Cina. Nah, tapi saya pikir bahwa ada hal juga yang Pak Jokowi punya reserve, punya persiapan untuk jaga-jaga gitu. Karena biar bagaimanapun kan segala keputusan ini kan bagaimana manusia berusaha, keputusan terakhir ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu maka selain cawe-cawe untuk mendukung pencapresan dan mensukseskan pencapresan Ganjar, Pak Jokowi juga secara terbuka walaupun mungkin belum sepenuh hati memberikan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo. Tapi persoalan kemudian nanti adalah akan dipengaruhi oleh siapa cawapresnya. Kalau kemarin di PDIP menyatakan bahwa menampung AHY sebagai bakal calon cawapres, sebenarnya ini merupakan usaha untuk menghancurkan koalisi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau juga ada dukungan dari PAN untuk Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar, ini juga masih agak lemah. Karena apa?
untuk menerima ini, Ibu Mega kan harus memperhitungkan kalau PAN sama PDIP bergabung di parlemen suaranya berapa. Karena stabilitas dari siapa yang akan terpilih menjadi pasangan apa yang terpilih nanti pada pemilu nanti juga sangat tergantung kepada kondisi kekuatan di parlemen. Saya menganalisa bahwa kemungkinan besar Ibu Mega lebih merasa safe kalau yang menjadi cawapresnya Ganjar itu adalah Budi Gunawan yang sekarang menjabat kepala BIN. Karena apa? Mungkin Ibu Mega beranggapan bahwa walaupun dia sudah secara terbuka memutuskan mencapreskan Ginanjar sebagai petugas partainya, tapi mungkin ada faktor-faktor kelemahan. Faktor-faktor kelemahan pada diri Ganjar yang diketahui oleh Ibu Mega. Misalnya seperti bahasanya, kata-katanya menyinggung perasaan umat Islam. Atau sikapnya yang merasa bertanya, salah saya apa kalau saya nonton film porno gitu kan. Padahal ini kan bahasa yang sebenarnya tidak boleh keluar dari seorang elit politik bangsa yang kepingin diajukan menjadi calon presiden. Nah, itu faktornya di situ. Nah, kemudian kita lihat karena ada benturan-benturan dengan melihat reserve yang dilakukan oleh partai Pak Jokowi, di mana juga memperlihatkan dukungan kepada Pak Prabowo. Namun di satu sisi ada gejala bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan Partai Komunis Cina melalui anggota-anggota delegasinya yang secara berkala tiap bulan sekali datang ke Jakarta, itu sudah secara sangat sistematis sekali menyusun rencana untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Tapi kan realitas masyarakat dan realitas global mereka juga tidak bisa abaikan. Karena apa? Kalau kita bicara Anies Baswedan, kita mulai melihat dia perjalanannya ke Inggris menyampaikan paparan di Chatham House, kemudian alma mater dia di Amerika Serikat dan lain sebagainya, kemudian teman dia dengan Perdana Menteri atau salah satu menteri Jepang sekarang, sahabat teman kuliah dia. Ini juga kan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, sehingga Partai Komunis Cina juga berpikir. Nah, pikir ini sebenarnya terus terang saja secara awal saya sudah mencium gejala bahwa memang ada rancangan khusus yang sebenarnya sudah diolah oleh Pak Yusuf Kalla dengan gengnya sejak beberapa tahun lalu, paling tidak 3 tahun lalu, adalah untuk menyandingkan Prabowo Capres, Anies Baswedan Cawapres. Nah, ternyata ini dalam dokumen rapat Partai Komunis Cina yang saya peroleh, ini juga salah satu pilihan. Andai kata mereka gagal melakukan tekanan untuk mencapreskan Ganjar, karena tekanan publik dalam negeri belakangan ini kalau kita lihat kan lebih banyak suara masyarakat ini kan ke Anies sama Prabowo. Dan barangkali bahwa memang ada sekelompok-kelompok Islam yang merasa sakit hati, kurang puas terhadap Pak Prabowo karena tadinya dia pihak di luar, kemudian dia pilih untuk menjadi bagian daripada rezimnya Pak Jokowi. Itu juga faktor politik yang tentu kan harus menjadi pertimbangan dalam kita melihat realitas dan dinamika politik yang ada ini. Nah, tapi kita lihat di situ. Sementara di satu sisi dari strategi Partai Komunis Cina merusak pencapresan Anies Baswedan, itu juga berarti harus merusak kekuatan politik sosial ekonomi yang dipegang oleh Yusuf Kalla. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Cina dengan apa yang disebut operasi merah putih, naga merah putih. Yang saya bilang tadi, untuk setiap langkah operasi politik, misalnya katakanlah mereka suruh mendeklarasikan satu kegiatan, kan itu 200 juta. Nah, kita hitung aja satu hari bisa ada. Kalau ada 5-6 deklarasi di mana-mana, itu udah berapa gitu kan. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita lihat, sehingga yang kita harapkan adalah yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti bukan boneka dari satu kekuatan lain, tapi betul-betul pasangan yang dia akan bekerja untuk kepentingan nasional. Sebagaimana yang berulang kali saya katakan, dan kepentingan nasional itu secara tegas tertulis dengan gamblang dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di samping itu,
harapan kepada mereka yang akan terpilih nanti adalah keinginan masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus 1945. Saya katakan tidak terlalu sulit karena apa? Kalau kita berbicara dari praktek hukum tata negara, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan belum dicabut. Walaupun undang-undang ini sudah diadendum gitu kan. Nah, jadi Dekret Presiden itu bisa kita pakai sebagai jalan keluar untuk merumuskan sebuah konsensus nasional yang kita berikan kepada pasangan terpilih nanti untuk mengumumkan kepada publik pada awal pemerintahan mereka bahwa kita awali pemerintahan kita ini dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat bangsa pada saat ini.